atau tanah yang memang sudah milik kita sendiri, bukan milik negara, tidak ada hak lain di atas tanah itu, tidak ada pemiliknya di atas tanah itu, kita bisa mengurus surat hak milik. Itu ya bedanya. Saya beli, berarti sudah bayar sendiri. Berapa saya beli? Saya urus SHM, selesai punya saya sendiri. Kalau HGB, di atas tanah itu ada milik atau tanah milik negara, atau ada hak milik lain istilahnya. Nah, kan usul di GIDI di 65-75 hektar awalnya itu adalah ada tanah ini di atas HPL. Ada sertifikat hak pengelolaan namanya. Berarti tanah ini adalah tanah negara yang sebagian kewenangan pengelolaannya diberikan kepada Pemprov oleh negara. Terbitlah SHPL. Oke? Nah, di HPL ini milik Pemprov. Sekarang beberapa tempat Bapak kuasai sekarang ini. Pada tahun 95, Pak, tanah ini diperjanjikanlah oleh gubernur yang dulu tahun 95 dengan hak belum hak 1000 tahun sampai tahun 2065 nanti. Boleh Pak, boleh. Sah kalau sah secara hukum. Kenapa? Karena pada tahun 95 memang tidak ada aturan yang melarang. Terikat perjanjian, maka GTI lah yang berkuasa di tanah ini. Untuk dia membangun, apa diberikanlah hak guna bangunan oleh Pemprov. Untuk dia bisa mengurus izin, membangun usaha segala macam dengan membayar kontribusi kepada Pemprov. Kalau ditanya apa perbedaannya? Kalau SHM bisa dijual, bisa. HGB bisa dijual, bisa. SHM bisa dialihkan, bisa. HGB bisa dialihkan, bisa. Hak milik bisa dijaminkan di bank, bisa. HGB bisa. Sama, hanya bedanya tadi itu Pak. Ini hak dasar, sedangkan HGB hak pemberian. Itu bedanya Pak. Hanya di situ tepatnya. Nah kemudian sekarang ini berjalan waktu dengan PT GTI awalnya 75 tanah ini, sehingga ribut dulu, terjadilah relokasi masyarakat yang mendapat 75 direlokasikan ke 10 hektar. Masuk di 10 hektar 65 kosong waktu itu. Udah clear oleh PT GTI. Perjanjian dari 75 menjadi 65. 65 diberikan ke PT GTI, yang 10 hektar diberikan kepada masyarakat. Oleh Pemprov diberikanlah kewenangan kepada Bupati waktu itu Lombok Barat. Amatur sudah 10 hektar. Di 10 hektar itu diberikanlah kepada masyarakat dengan hak guna bangunan. Yang 10 hektar selesai. Pak Marwi ya? Orang tuanya punya di sana toh? Ada masalah nggak? Tidak ada masalah. Sudah dialihkan? Sudah. Beliau orang tuanya sudah punya HGB di tanah 10 hektar. Tidak ada masalah. Berjalan. Dialihkan sudah dialihkan. Orang tuanya bayar nggak? Bayar kontribusi per negara. Nggak ada masalah. Melapor dia ketika dia mengajukan Sudah ada, nggak ada masalah sampai sekarang. Dan sampai sekarang semua HGB di sana. Lancar, pakai usaha tenang, mereka sudah nggak ada masalah apa-apa. Mereka mau jual, lapor ke kita, Pak Pemprov saya mau jual, jual sudah. Cuman lapor ke kami siapa tempat Anda jual, biar kami catat, jadi ketahuan kemana-kemananya. Takutnya begini Pak, Bapak pegang HGB, tiba-tiba Bapak jual ke Paknya, tapi diam-diam nggak ngomong. Kami tahunya kan Bapak tanggung jawab. Terjadi apa gitu kan, saya nggak tahu kesini. Tapi kalau Bapak lapor, Pak udah saya alih ke sini, oh iya sudah. Pak, nama Bapak saya coret, ganti ini. Terus mau pindah ke mana aja boleh. Pak, saya mau jaminkan di bank, jaminkan sudah. Pak, saya mau jual, jual sudah. Pak, saya mau kontrakan, kontrakan sudah. Sepanjang tidak tanahnya. Kenapa tanahnya tidak kita berikan? Nah, ini beda dengan SHM. Kalau SHM, tanahnya yang dijual dengan hak-haknya. Datang bule,
yang sudah berjadi warga negara jual boleh, datang orang Jakarta dijual boleh. Akhirnya apa? Nanti masuknya semua di sini bukan penduduk Gili, orang Jakarta semua, banyak uang. Bilanglah HGB tidak boleh, tanahnya tetap milik Pemkot, milik negara, diberikan dulu, dilegalkan. Nah, selama ini bapak kan kalau bahasa hukumnya dulu ribut, dibilang ilegal, wah ribut. Ilegal itu bahasa hukum. Dalam artian ilegal itu menguasai tanah tidak ada surat-surat. Bapak bangun rumah di sini tidak ada izin mendirikan bangunan. Bapak usaha tidak ada izin usaha. Semua, tapi nggak tenang kan Pak hidup begitu. Begitu Bapak nggak ada umur meninggal, waris nggak bisa. Nah inilah yang kita berikan dengan HGB. Aturannya HGB itu apa Pak? Ada kontribusi yang dibayarkan atas nilai HGB itu. Nah, kalau aturan hukum negara itu pakai DJKN namanya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, undang-undangnya. Tapi Pak Gub tidak mau pakai itu, tempatnya di Bali yang menguasai wilayah timur. Kalau pakai penilaian DJKN maka harga 65 ini 3T 3 triliun. Ya ketahu bener beli kepeng dia. Udah ngerti saya. Nah nilainya itu per meter persegi 3 juta lebih per meter persegi. Akhirnya Pak Gub nggak mau. Kalau saya pakai itu masyarakat saya tidak akan mampu. Sama dengan saya mengusir masyarakat saya nggak mau. Carikan jalan keluar lain apa? Pakailah perda. Perda yang bikin oleh Pemprov disetujui oleh DPR. Ini Mbak Mek di mana? Akhirnya pakai 25.000 per meter persegi. Jatuhnya apa? Satu are 2.500.000. Itu kontribusi. Apakah uang itu diambil semua oleh Pemprov disimpan di kantongnya? Enggak. Uang itu masuk di Pemprov, di kas daerah, dikembalikan kepada Gili untuk pembangunan di sini. Nanti Bapak butuh jalan, butuh penerangan, maka Bapak punya hak untuk minta nuntut. Ada listrik, ada air, ada jalan, ada macam per are untuk rumah tinggal. Yang masih 3 are 7.500.000 per tahun. Saya bicara kontribusi dulu lah per tahun. Pak berat Pak, kami nggak bisa bayar sekian Pak. Cicil saja. Berapa lama Pak? Terserah ente mau berapa kali. Yang penting dalam 1 tahun tuh lunas. Oh kalau gitu Pak, per bulan saya bayar Pak. Silakan. Kalau saya ada uang saya bayar Pak, silakan. Penting jangan lewat setahun. Terus apakah kalau kami melanggar ini Pak langsung kami diusir Pak? Enggak juga. Betul-betul lagi nggak ada uang betul kita usir? Enggak. Ada aturan mainnya Pak. Begitu Bapak setahun ini nggak bayar, kita akan tegur Pak, ingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali ke beliau. Kita bedakan antara rumah tempat tinggal, rumah ada usahanya. Beda dong orang yang tinggal rumah biasa dengan rumah yang ada usaha. Ada tim penilai, ada penawaran dari beliau nanti tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Mana yang Bapak mampu tawar-menawar dengan beliau Pak, tolong Pak. Karena apa? Karena Covid. Akan dinilai semua Pak, nggak langsung serta-merta. Makanya dibuka kemarin ada negosiasi. Apa kendalanya, di mana, berapa Bapak sanggupnya, apa. Kemudian ke pengusaha, beda dong pengusaha dengan masyarakat yang biasa dong. Jangan samakan dong, orang dia ada tamunya kok. Pak Baso punya bar kok, pemasukan tiap malam masuk kok. Kan begitu Pak, ada penilaian. Nah sekarang HGB ini diberikan berapa lama? Kita main aturan hukum, dikasih 30 tahun dulu. Begitu Bapak dikasih perjanjian, tanda tangan, oke bekerja sama dengan Pemprov. Sudah selesai, kami uruskan semuanya, laporkan ke pusat, laporkan ke sini, berikan HGB. Terbitlah HGB, Bapak urus nanti di BPN, kerjasama dengan BPN. Terbit HGB untuk 30 tahun, Bapak punya hak sah, halal, bisa dijual, bisa diapakan, bisa. Jangan ganggu tanahnya. Tanahnya kan nggak masa bawa-bawa juga, tapi sertifikat itu aja yang Bapak bisa jual kemana-mana, Bapak alihkan bisa. Pak, saya mau kerjasamakan dengan bule investor, silakan, nggak masalah kita.
investor datang, Pak, ayo kamu bangun tanah saya. Oke, lapor ke kami, Pak Pemprov, saya mau kerjasama dengan investor. Silakan, kami nilai kembali. Tapi dengan investornya, bukan dengan bapak-bapak. Investor kamu bangun apa? Kamu bangun hotel berapa besar? Bangun sekian. Hitung-hitungan sama ini. Bapak-bapak udah terima uang. Gimana masalahnya? Nah, 30 tahun. Habis berjalan 30 tahun, bisa Bapak begitu terima HGB, Bapak kontrakan dengan investor, sewakan selama 30 tahun boleh. Halal, Pak, boleh-boleh saja, bebas. Tapi tanahnya tetap punya. Bapak ambil hasil dari situ sudah. Habis 30 tahun, 4 bulan lagi mau habis, sebelum 30 tahun, ajukan lagi, Pak. Udah mau habis, perpanjang saya. Kita perpanjang, kasih lagi 20 tahun. Udah 50 tahun. 50 tahun mau habis, Pak, perpanjang lagi. Perpanjang lagi. Kasih lagi 30 tahun. 80 tahun. Gimana lagi yang Bapak kurang jelasnya? Nah, sekarang kalau masalah SHM, Pak. Kalau secara hukum bisa nggak SHM? Bisa. Tetapi ingat, SHM itu prosedurnya, prosesnya, alurnya panjang, waktunya bertahun-tahun. Kalau disetujui oleh pusat, kalau tidak. Nah, kalau sekarang kita ributkan SHM, langsung kita urus SHM ini, wah proses. GTI masih punya hak di sini, Pak. Awas. GTI ini masih punya hak, belum tertutup ini. Ini yang bahaya ini. Secara hukum dia masih kuat. Selama nunggu ini jalan kan Bapak kan masih ilegal berarti kan. Masih bisa mereka nuntut. Yang dituntut siapa? Masyarakat di sini. Tapi kalau udah ada perjanjian dengan Pemprov, maka kami yang ambil alih tanggung jawabnya itu. Kami akan bilang bahwa ini ada perjanjian. Ada enggak, Pak? Ada risiko apa kira-kira yang kita tidak mau tanda tangan masalah ini? Apa risikonya gitu kan? Pada kami konsekuensinya. Kami tidak paksakan, Pak. Nggak ada kita paksakan bahwa apa. Monggo saja, ini tanah-tanah Pemprov. Kami berikan yang terbaik, kami legalkan. Segalanya yang untuk apa diskusi segala macam, udah keringan apa, bisa dengan beliau dibuka lebar-lebar. Kita legalkan. Kalau bagi yang mau, yang udah paham, dan HGB bisa mengurus izin segala macam, bisa usaha tanah segala macam, yang tidak mau silakan. Monggo. Nggak masalah kita, silakan. Tapi jelas dong, setelah nanti waktunya selesai, kami akan rekap berapa lahan kami yang udah kami berikan kepada masyarakat secara sah, secara hukum, berapa sisanya yang belum. Berarti ini yang tidak mau, ya kita berperkara, Pak. Enggak kami usir, enggak, tapi kita berperkara. Kita berkara ya. Iya, pasti ya. Kalau saya seandainya enggak mau tanda tangan ini, berarti saya berkara Berhadapan dengan Pemprov. dan Pemprov ya. Saling gugat kita, mana yang menentukan. Punya haknya Bapak silahkan buktikan. Kalau kami siap buktikan itu punya hak. Tapi karena ikat kami udah diatur nggak mau juga, itu hukum yang bicara, beda lagi jatuhnya nanti. Apapun kalau itu terjadi, apapun hasil putusan pengadilan, maka wajiblah kedua pihak mentaati. Nggak bisa kami mengusir Bapak, keluar, enggak. Kita berperkara, Pak ya. Iya, proses hukum. Mohon maaf, Pak. Misalnya Bentar, Pak, dia dulu. Kalau itu yang dipilih, maka kalau misalkan kami yang ternyata benar, HPL kami terbukti, nah karena kan kami punya HPL, Pak. Ya. Hanya bapak-bapak nggak mau, misalkan Pak Haji nggak mau, oke, bertahan. Begitu selesai semua ya, kami akan minta baik-baik, Pak Haji silakan keluar. Keluar gitu ya. Nggih, baik ngomong Pak Haji, keluar. Karena ini kan tanah kami, ini kami suratnya ada. Jadi saya kalah gitu kalau Kalau Pak Haji nggak mau, ini tanah saya. Silakan Pak Haji yang gugat kami, bukan kami yang gugat Pak Haji. kalau Udah. saya menang, berarti Bapak yang keluar. Kalau Bapak Haji menang, yakin menang, maka itu tanah Pak Haji. Tapi kalau Pak Haji yang kalah, selesai. Tidak ada lagi nego apapun. Itu Keluar itu risiko Pak Haji. Ya, Ya. ya. Kita siap. Kasih dia. misal Iya, karena Pak. usulan saya, kalau ini kan per meternya katanya 25 ya. Nah, kalau misalnya kurang dari itu, misalnya misal Boleh. gitu. Baik. Ini Kita menawar ya. Ya, Misalnya begini. Oke, Pak Haji. Pak, siapa yang Pak? Pak Wahyudi. Pak Mahyudi. Bagaimana Bapak bisa nawar ke kami kalau Bapaknya nggak mau merapat ke kita?
Bapak itikat baik saya tidak ada mau perjanjian kami. Datangi kami Pak, isi formulir. Maaf Pak, saya buka kemarin itu memang nggak ada sosialisasi Pak. Betul Pak. Iya. Saya mendengar itu dari orang Pak, bukan sosialisasi. Padahal kita sudah berkali-kali disambar, kita tunggu dari pagi sampai sore sampai Ya malam. betul Pak. Saya pun langsung datang Bapak ini baru saya dikasih tahu ada ini. Nah makanya itu. Nah sekarang begini, ini udah tahu semua. Ada formulir yang kami berikan, isi Pak apa adanya. Isi semua. Ahli warisnya siapa? Biar kami tahu kalau itu ada ahli waris. Supaya nggak ada yang ngambil lagi yang lain. Kalau Bapak nggak ada umur, kelihatan nih istrinya, anaknya ini yang berhak. Itu dulu. KTP ada, lengkap. Nah, isi dulu. Serahkan ke kita survei. Kita akan lihat Pak, Bapak kerjanya apa sih? Cara Bapak nggak ngisi, nggak lihat ke kami, nggak ketemu dengan beliau, bagaimana? Hanya ngomong-ngomong di luar, kita nggak tahu. Maka saran saya, Pak Gubernur ini orangnya betul-betul untuk rakyat. Isi dulu yang kami berikan, biar kami tahu datanya, Pak, supaya kami kan survei. Baru setelah itu bicara dengan beliau. Beliau manusia biasa, orang baik paling baik, nggak punya masih hati, punya hati nurani. Tapi orang-orang yang ngomong di belakang, berani ngomong tok, nggak punya nyali Pak, mau ngomong tok di belakang Pak, teriak-teriak di medsos, di belakang, depan kami nggak berani ngomong sini debat, kan lucu begitu Pak. Mari kita kan 24 jam kami welcome, kapan saja. HP saya ada di Pak Kadus, kasih masyarakat, mana yang nggak ngerti tanya. Tapi enggak Pak, di luar teriak-teriak, gini-gini, aduh. Besok yang gini-gini yang saya gasak, saya gulung Pak. Saya penting saya bela masyarakat dulu, yang paling pokok saya. Itu dulu Pak. Saya amankan masyarakat Willy biar enak dulu tinggal aman. Bapak nggak ngomong, kita ngomong. Gimana Pak? Nawir? Kan saya belum tahu sama Bapak nih berapa Bapak kerjanya Silakan apa. yang lain lagi. Gitu Lain, Pak. Silakan. Gimana Pak? Kami nggak saklek Pak. Masalah kontribusi, apakah tidak ada keringanan? Kan tadi saya bilang. Iya, tapi ada tidak celahnya untuk kontribusi? Beliau untuk bilangnya. untuk mengurangi maksudnya saya misalnya mestinya 7,5 mungkin bisa dikurangi sedikit mungkin. Kalau bicara itu bukan kewenangan saya, ke beliau Atau bisa tempat. gratis. Nah, kalau itu Tahu. bicara ke Pak Gubernur, tapi nanti bukan sekarang. Sekarang bicara dulu ke beliau dulu. Belum nanti Pak Panwar, belum ngobrol. Oh Pak, terus kenal kata sayang Pak. Cobalah dulu bicara dengan beliau. Nanti diberikan solusinya apa? Karena ahlinya beliau. Saya kalau balik ke situ masuk, pasti ada jalan keluarnya dari beliau. Nah, sekarang kami bagaimana mau bisa tahu kalau Bapak nggak ngisi forumnya? Saya berikan. Isi dulu, biar kami jelas dulu nih, Bapak bener nggak nih yang punya tanah ini? Jangan-jangan nanti Bapak yang lain yang punya, Bapak yang ambil. Terlalu banyak asumsi. Jadi kita Karena Bapaknya nggak mau kemari. Bisik ini saya baru terima dari grup, dari WA-nya. Grup siapa bikin grup baru? Wah, ini tanah Pemprov, HPL Pemprov, tapi lokasinya di Lombok Utara. Secara kenegaraan, petugasan, itu wilayah Lombok Utara. Maka Lombok Utara mempunyai hak untuk mengambil segala kegiatan yang ada di sini. Kita bagi Pak, nggak semua langsung milik Pemprov, serahkan Pemprov. Tapi ini tanah-tanah Pemprov. Kalau ada kerjasama dengan pengusaha, Pemprov lah yang kerjasamanya ngambil hasilnya, uangnya. Tapi nanti pengusahanya kerja, pajaknya ke PLU.
dibagi-bagi begitu. Bebel, nanyanya begitu kan dulu lucu. Oke Pak. Ya, apa lagi Pak? Nih, Jadi saya begini Pak, kalau seandainya ini kan teman-teman ini kalau sudah paham tadi harus melahirkan royalti gitu kan, sertifikat GB boleh dialihkan, boleh dijual, boleh disimpan sampai turun temurun. Penting ada jelas apa itu ahli warisnya. Nanti seandainya si A atau saya meninggal, jadi apa namanya sudah jelas gitu kan ahli warisnya. Nah, seandainya ini Pak, mereka sudah sepakat tanda tangan akan diberikan sertifikat HGB. Begini maksud saya, jangan dong kasih kami yang ngurus sertifikatnya gitu misalnya gitu. terus? Kami terima sertifikat gitu, jadi tidak lagi kami repot-repot pergi ke BPN untuk ngurus-ngurus ini gitu. Ini kemauan masyarakat atau kemauan Pak Haji? Mewakili Pak Haji hati beli saya tanah. sendiri, ya. Pak Haji beli tanah, sekarang Pak Haji. Atau Pak Haji beli motor. Pak Haji ngurus sesuatu enggak? Terus Kalau kami negara yang ngurus semua orang per orang, kalau saya salah nama bagaimana? Dan kedua, namanya pengurusan surat, BPN itu maunya orangnya, Pak. Karena begitu pengurus sertifikat bukan di kami. Beralih dia lagi ke BPN, lain institusinya, karena haknya dia, kewenangan dia, kami nggak boleh ikut campur. Apa kata BPN? Tapi kami lepas tangan, enggak Pak Haji, kami dampingi. ini yang berat Pak buat kami nantinya. Kenapa? Gitu kan, kalau dulu tahun 95 itu bapak saya dikasih sertifikat tanpa ngeluarin biaya, tanpa ngurus ke sana ngurus ke sini, Pemprov yang ngeluarin gitu. Dulu itu Ya, Pak, LGB. itu bukan Pemprov Pak. Kami kuasakan Pemerintah Lombok kepada Barat. Lombok Barat. Lombok Barat. Ya, Nah, itu. Lombok Barat saat itu tidak sebanyak yang Pemprov hadapi sekarang ini Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu hanya 10 hektar Pak. Ini 65 hektar Pak. Gitu loh Pak. Itu namanya terlalu mengada-ngada Pak Haji. Udah selesai yang ini, ada lagi tutup yang lain segala macam. Begini saja gampang. Kami berikan HGB, kami dampingi, tidak kami lepas tangan, resiko hukumnya kami yang tanggung, apa kekurangannya, kesalahan semuanya, kami bantu urus Pak. Tapi bersama-sama dengan Bapak. Jangan jadi kayak anak kecil disuapin aja maunya. Ini kan yang penting kan saya Jadi sudah begini, ngeluarin Gitu Pak, enggak betul Pak Haji. supaya yang lain-lain Betul, paham. setuju saya Pak Haji. Begini. Makanya kami yang mau saja, yang tidak mau, tidak apa-apa, monggo saja. Seperti kata tadi, besok mari kita saling gugat. Tapi bukan kami ngikut, pemerintah nggak boleh gugat masyarakatnya. Kami hanya suruh keluar aja ya. Jadi begini Pak Haji. Silakan. Ketika Bapak sudah bekerja sama pemerintah, data Bapak lengkapkan kolektif ini Pak. Tentu kami akan bilang sama BPN, Pak BPN, ini ada masyarakat kami Gili Trawangan akan membuat HGB. Tolong Pak, syarat-syaratnya kami akan ambilkan, akan diuji ulang, secara ulang. Nanti kan Pak Kadus kolektif, ayo Pak Kadus, mana warga Bapak? Ayo daftar di BPN, kami kawal. Kalau Bapak dipersulit di sana, saya yang maju Pak. Jangan persulit masyarakat. Kan gitu Pak. Jangan lagi mau lebih-lebihkan, ukuran sudah jelas. Kan gitu. Kalau Bapak mau pergi ukur lagi, ayo kami dampingi. Kan gitu Pak. Jadi nggak dilepas Pak, nggak bawa-bawa tuh ujuk-ujuk dilepas sendirian sana enggak. Kita dampingi, kita urus. Sampai dia jadi sertifikat HGB Bapak. Kalau dibilang kita tinggal terima, bingung kitanya, repot nanti nggak bisa, karena banyak sekali yang kami urus. Contoh Pak, yang di 10 hektar itu dokumennya, syarat-syaratnya kami kasih Pak. Ini isi, ini isi, ini isi. Silahkan Bapak datang di BPN. Di teleponlah saya sama BPN, Pak. Ini ada warga Gili yang mau bikin HGB. Oh silahkan, sudah ada datanya di kami. Tuh, sudah ada datanya di kami. Terus, nah nanti kalau yang orang yang mendaftar itu, Pak, kok sekian bulan saya belum jadi Pak. Kami datangi Pak. Contoh, ada yang mempersulit. Kanta kayak lu kan sudah pindah. Kita laporkan dia Pak. Ini mempersulit orang, bikin sertifikat, bikin macam-macam. Kami juga bikin sertifikat di akar-akar. Dipersulit.
Kami laporkan ada atasannya langsung. Kalau nggak ada atasannya kan ada menterinya. Gitu Pak. Apalagi ini kan gini. Ya, yang lain lagi Pak. Sama Bentar Pak, hanya. Berarti setelah kita menandatangani kesepakatan pembayar loyalty, apakah kita bisa langsung memproses HGB itu? Nanti kami yang ngatur. Tapi dengan perjanjian itu dan sudah ada pernyataan saya di Pasam, Ya. sudah di fotokopi. Kami yang bertanggung jawab, nggak usah khawatir. Proses itu akan berjalan sambil kami proses menunggu dari Kementerian ATR BPN penghapusan HGB milik PT GTI. supaya dia berhenti nggak bisa dia ini Pak, lagi di sini Pak. saya buka sekarang. Ya. Perjanjian kontrak produksi antara PT GTI dan Pemprov itu 70 tahun, berakhir pada tahun 2065. Clear. Kalau secara hukum, kacamata hukum, selesai Pak. Ini milik GTI, murni sudah. Dia punya hak sudah di sini Pak, bukan Pemprov. Paham Pak ya? Secara hukum Pak. Dan kami negara harus tunduk pada hukum sebenarnya. Clear. Ada HGB terbit untuk 30 tahun, berakhir pada tahun 2026 nanti. Sekarang 2022 awal. Berarti masih lagi 4 tahun Pak. HGB berlaku itu. Selama HGB itu ada, semamaunya GTI itu bisa jual tuh HGB. Kembali keberaniannya Pak Gubernur, dia tabrak gitu Pak. Dengan risiko apa? Kami digugat. Risikonya Pemprov yang akan digugat, bukan bapak-bapak. Tapi Pak Gub apa? Hadapi, siap. Kami hadapi, kami tunggu. Kita putuskan kontrak itu. Perjanjian pokoknya dulu Pak Haji, 70 tahun ini kita putuskan dulu. Kita anggap dia one prestasi. Oh dia nggak terima, nah itu tekan tadi. Ini tanah-tanah kami, PGTI. Kami berikan Anda perjanjian, tapi Anda tidak bangun. Dari tahun 95 Anda tanda tangani itu, sampai 98, 3 tahun Anda nggak pernah bangun sampai masyarakat masuk. Berarti Anda one prestasi. Kami putuskan. Dia keberatan, silakan gugat, kami siap. Tapi ternyata aturan hukumnya 3 bulan dia tidak ada gugat. Tapi karena dia masih megang HGB, makanya kami urus kemarin. Kami ke Kantah. Pertama kami ke Kementerian dulu ke Jakarta. Arahan dari Jakarta, kami ke KPK, kami ke BKPM, kami ke Mendagri Pak, nggak sebentar Pak, bolak-balik. Jadi kami lapor ke KPK, kami lapor ke BPM, kami laporkan ke BKPM, karena modal, ke Mendagri, ke Kejaksaan Agung dengan beliau, kami berempat, bolak-balik dari tahun 2020. Baru kami urus ke Kantah. Kantah sudah lapor ke Kanwil, sudah gelar perkara, sudah oke. Ini sudah dikirim ke pusat kementerian penghapusan HGB. Kalau itu kita tunggu Pak, terus akan terjadi gangguan di bawah, kesian masyarakat yang nggak tenang. Sudahlah, kita potong kompas karena kejaksaan sedang meriksa. Kan berapa kali Bapak dipanggil sama kejaksaan Pak. Ada beritanya sudah saya sebar ke Pasam, tanya lihat tuh. Nih Pasam nih, kejaksaan sudah mulai akan gelar perkara. Kalau itu terjadi, maka bapak-bapak yang pernah jual, beli, sewa segala macam Pak Haji, siap-siap saja. Panggil nggak mau, mereka bisa upaya paksa. Nah, gubernur nggak mau itu. Makanya langsung dibuatkan perjanjian ini supaya diambil alih pertanggungjawabannya sama gubernur. Itu Pak. Bisa HGB itu? Bisa Pak, jalan sudah. Sekarang Bapak tekan perjanjian, saya selesai. Sudah mulai kami proses ini Pak untuk KHGB-nya. Iya. Sudah mulai berjalan prosesnya. Termasuk yang menunggu ini. Itu tanggung jawab kami itu. Nah, apakah dari setelah menunggu ini Bapak bisa ngebangun? Bisa. Apakah Bapak bisa kontrakan? Bisa. Monggo. Tapi perjanjian dulu dengan syarat apa? Beritahu kami. Tetapi syaratnya ada. Setelah perjanjian 2 tahun belum berjalan, Bapak manfaatkan dulu tanah itu. Bukan sekonyong-konyong Bapak terus sudah perjanjian terus wah terima perjanjian ini saya jual. Kok enaknya? Bukan begitu Pak. Pasti kan Maunya kami memberikan perjanjian itu supaya masyarakat bisa hidup di Gili ini. Ya, tenang Pak. Bukan orang luar yang masuk ke sini Panggil Pak. lagi kejaksaan. Kalau ini Bapak jual ke orang luar, isinya bukan jual Pak. Siap pemprosesan untuk Jadi kita begini, mengurus. pertanyaan HGB? jaksa itu, Pak. Iya. kami yang ngurus Pak. Kami bantu Pak. Kami bantu. Clear. Kan sudah. Bapak nggak usah khawatir bikin HGB. Nanti Bapak udah waktunya, ayo Pak namanya Pak. Pak Haji Soeli. Pak Yusreli, ayo. Kita harus sama-sama.
Nah selama nunggu itu Bapak aman. Sudah ada perjanjian yang tekan di pasar itu, jaminan dari saya. Berapa poin tuh kemarin? Saya bikin. Bos, ada berapa poin? 3. Banyak, 3 poin apa? 5. 5 poin. 5 poin. Saya bertanggung jawab. Kirimin saya juga nanti Pak. Silakan minta, Pak. Ada gangguan dari siapa? Dari kepolisian, dari kejaksaan, saya tanggung jawab. Kanwil BPN juga akan undang sama Pak Gubernur. Clear. Apalagi, Pak? Supaya dia tahu. Ya kita ini orang Turunannya ke Kantah ini awam bagaimana? sama hukum Pak. Kami tidak tahu masalah hukum masalahnya. Saya tanggung jawab, Pak. Udah ada perjanjian saya itu. Itu Pak Bos minta tantangan, saya tantangani. Ya mungkin ini sebagai kuliah terbuka. Siap. Gratis. Ayo. Nah di sinilah kita debat ini nggak pakai emosi enak, Pak. Boleh kita begejuan lah, kanggon. Tapi jangan kita bejaguran, kanggo baik. Nah, apa Terbit. Berarti harga pengajuan yang kemarin yang sudah dia tidak bisa berubah lagi. Kan saya bilang tadi, nanti sama beliau. Berarti masih ada harapan untuk bisa. Loh, sama beliau ngomong. Yang sudah diterangkan. Sekarang mau bagaimana bapak-bapak ini mau ngomong sama kami perjanjiannya belum? Nggak bisa. Saya bilang. nggak bisa, nggak bisa. Karena sudah Bapak udah tekan perjanjian belum? Hah? Sudah ditantangkan sama Pak Gubernur. Udah jelas. Tapi ada keinginan kan. Iya, Untuk masa insya masa Allah. COVID mudah-mudahan sih tidak ada itu. Nah, Selama berapa 4 tahun mungkin keringanan ada Pak, 3 cicil. tahun. gratis. Lah ilah Selama cicil. COVID ini. Hah? COVID ini dan narak masuk. Emang nggak usaha Pak? Mohon maaf Dan Pak. narak ya Seperti- PHK. Hah? PHK enggak ada kerja. dia nempatin lahan tapi dia Ya. Kalau sudah ada investor masuk, kita akan beri syarat Pak. Boleh masyarakat kerjasama dengan investor, bangun hotel boleh, tapi kami syaratkan besok minimal 70% tenaga kerja dari lokal. Tidak boleh dari luar. Penuhi dulu 70% atau 60% dari lokal, setelah itu sisanya boleh dari luar. Bapak bisa tarik kerja. Nah kalau masalah pekerjaan Pak, besok ada Pak Gub ngomongnya Pak Gub minta kerja dong saya. Berarti kalau kita sudah sepakat, misalnya saya atau kami menandatangani kesepakatan ini, terus besok berapa lama, misalnya besok atau lusa, kita sudah sepakat bahwa harus sudah siap untuk HGB. Besoknya datang orang, Pak saya mau kontrak tempat Bapak ini berapa? Gitu. Boleh? Bapak kan udah ada bangunan tuh? Ya. Ya nggak apa-apa, Bapak lapor dulu ke BPKD, lapor kasih tahu. Saya kemarin Bapak mengkontrakkan, lapor ke saya. Cuma ngasih Saya tahu, kunjungi Assalamualaikum. Bapak, silakan. Gitu loh Pak. Ada surat-surat Bapak, nanti Bapak pegang, kasih saya juga supaya saya tahu. Ketika nanti maaf, umur manusia itu tidak selama-lamanya kita hidup Pak. Supaya saya bisa menceritakan ketika dia protes nanti, oh ini Pak Haji Marwi punya Pak. Kecepat Bapak nyewakan lagi, penyewakan itu. Ketika dia masih habis masa sewanya Bapak, turun ke anaknya Bapak nanti. Ini namanya anaknya warisnya. Kenapa makanya ada waris itu Pak? Turun ke waris. Turun Pak. Cukup satu are Kan luar Bapak biasa, pakai, Kak. 2 arenya sewa Pemerintah itu Pak. Kalau Selama 3 tahun masih muda. Kalau Bapak Sepi tidak turun sampai karena tahun selama berikutnya ini tidak Gili tidak bisa mampu. bangun karena Melapor Pak, saya investor begini tidak kopi mau tidak ada. masuk karena Kan ada tidak namanya punya HGB kebijakan. di sini Pak. Itu masalahnya Pak. Tuh Pak. Jadi gini Pak, kenapa sekarang Sekarang ini belum aja Bapak Gili sudah tidur? bermasalahkan Ya, dengan bukan, kami, udah lah. bagaimana kami Bapak merangkul Bagaimana Bapak? Gili tidur? Gitu. Banyak investor mau masuk, tapi nggak berani. Belum kami datang. Nggak ada jalan hukum, Tidak Pak. diberitahu sama jaksa. Mau sampai kapan Ternyata begini Bapak terus? sudah menyewakan. Langsung Jangan ditangkap. dulu investor ya. Potong telinga saya. Tamunya nggak mau masuk Pak. Ribet mulu. Itu Pak. Sekarang kan Bapak Bagaimana Pak? saya sudah punya kemarin Ya? saya tidak nyewa. Ya. Setelah saya Topik udah sekarang udah kendor Pak. Saya Ini Mandalika itu jalan. Mandalika jalan. Kewalahan di sana udah. Ada yang masalah. Booking hotel udah habis Jangan dong. untuk Maret. Ini resmi. Bagaimana dia mau kemari? Kalau begini terus, Pak? Bagaimana mau bangkit masih teteran begini? Bagaimana investor mau masuk Pak? Dia punya uang kalau belum ada alas hak yang sah. Nah kalau udah ada HGB Bapak oper aja ke dia.
Nah, kalau didengar saja Pak Gubernur meresmikan, sudah dunia menyoroti. Coba ikuti dulu ini prosedur yang kita kasih, coba jalani. Ini media Pak. Kita ini manusia bukan Oh, robot, Pak. berarti sudah Ini legal nurani masyarakat pasti. di situ. Kan gitu. Tapi bapaknya yang kita Kan Bapak akan cek sama orang. kasih ini susah sekali. Iya, Bukan kami yang kemarin dicari, Pak. nggak ada sosialisasi. Ya sekarang ini Pak, Itu yang buat saran saya Pak, pertanyaan banyak jangan dari masyarakat. dengar orang-orang ngomong di luar. Kalau ada yang ngomong begitu, salam hormat kepada mereka. Kalau kamu merasa pintar, kamu ahli hukum, datang ke sini. Ini saya masih di sini ingat. Sampai Jumat, saya tunggu. Panggil mereka duduk sama saya sini debat, bapak-bapak tonton. Ayo. Nggak benar Pak. Bukannya kita adu pintar, tidak. Cari kebenaran. Pengen tahu dia yang benar atau kami yang bohong. Jadi jangan ngomong di luar Pak. Oh, Pemprov pasti percaya begini. Oh, tentang begini. Jangan di luar dong. Duduk sini bareng kita diskusi terbuka. Mari, bapak-bapak tonton, lihat sudah. Namanya pengacara Pak. Bisa hidup dari kasus. Nggak ada kasus kalau hidup, sama kayak dokter Pak. Doanya kalau malam kadang sembahyang, udah terus sakit. Daerah dengan sakit, benar kayak tentamu.